Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 202300800320 dari kelas MN23G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus perusahaan PT Glostar Indonesia. Latar belakang PT Glostar Indonesia. PT Glostar Indonesia atau yang sering disebut juga PT GSI adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sepatu di Indonesia. Beroperasi sebagai anak perusahaan dari Changshin Group asal Korea Selatan. PT GSI memproduksi sepatu untuk berbagai merek global terkenal, termasuk Nike dan Adidas. Didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, PT Glostar Indonesia memiliki beberapa pabrik di Indonesia dan telah berkembang menjadi salah satu pemasok sepatu besar yang mendukung kebutuhan pasar ekspor. PT Glostar Indonesia dikenal akan kemampuannya dalam memproduksi sepatu berkualitas tinggi, serta fokusnya dalam memenuhi standar internasional untuk perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi yang akan diadopsi. Strategi yang akan diproduksi yaitu strategi ekonomi dan pengembangan. Yang pertama, ada pengembangan kapasitas produksi dan peningkatan efisiensi. PT Glostar Indonesia menerapkan berbagai metode untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu memenuhi pesanan besar dari klien-klien global. Untuk mencapai efisiensi tinggi, PT Glostar Indonesia mengimplementasikan teknologi modern dan proses dalam manufaktur yang memungkinkan produksi massal dengan waktu yang lebih singkat. Perusahaan juga berinvestasi dalam mesin-mesin canggih yang membantu mempercepat proses produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Penggunaan otomatisasi dalam beberapa tahap produksi telah memungkinkan PT Glostar Indonesia meningkatkan output mereka secara signifikan. Yang kedua, ada sistem manajemen mutu yang ketat. Sebagai pemasok untuk merek internasional seperti Nike dan Adidas, PT Glostar Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar mutu yang tinggi. Perusahaan ini menerapkan sistem pengadilan kualitas yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk akhir. Setiap produk melalui serangkaian tes kualitas agar memenuhi spesifikasi dari perusahaan klien. Dengan adanya sistem manajemen mutu ini, PT Glostar Indonesia dapat menjaga reputasi sebagai produsen sepatu berkualitas yang sangat penting dalam industri sepatu yang kompetitif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan. PT Glostar Indonesia fokus pada peningkatan keterampilan karyawannya dengan mengadakan pelatihan teknis dan program pengembangan karyawan. Pelatihan ini membantu karyawan memahami standar produksi internasional dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam industri manufaktur sepatu. Selain itu, PT Glostar Indonesia juga dikenal akan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan. Perusahaan menyediakan fasilitas yang baik, termasuk layanan kesehatan dan lingkungan kerja yang aman, untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, ada kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keberlanjutan. PT Glostar Indonesia menerapkan standar yang tinggi dalam hal keberlanjutan dan menjaga lingkungan. Perusahaan ini melakukan inisiatif ramah lingkungan seperti pengolahan limbah yang aman dan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya membantu dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memenuhi persyaratan dari klien global yang semakin peduli pada isu-isu lingkungan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan kesiapan perubahan di PT Glostar Indonesia. Yang pertama, itu ada pada kebutuhan perubahan atau need for change. Dengan meningkatnya permintaan dari pasar global dan persaingan yang ketat di industri manufaktur sepatu, PT Glostar Indonesia perlu terus berinovasi
untuk memenuhi standar kualitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Perubahan ini diperlukan untuk mempertahankan kontrak dengan klien global dan memenuhi permintaan yang terus meningkat. PT Globestar Indonesia juga perlu menyesuaikan diri dengan tren keberlanjutan yang semakin diperhatikan oleh konsumen dan mitra bisnis internasional. Yang kedua, ada di kepemimpinan dan arahan atau leadership and direction. Manajemen PT Globestar Indonesia memiliki visi yang jelas untuk menjadi produsen sepatu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mampu bersaing dalam hal kualitas dan keberlanjutan. Dengan dukungan dari Changxing Group, GSI memiliki arahan dan kebijakan yang kuat dalam manajemen sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Kepemimpinan perusahaan menunjukkan komitmen dalam menjaga standar operasional yang tinggi, baik dalam hal kualitas produk maupun dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan. Yang ketiga, ada perencanaan atau planning. PT Globestar Indonesia memiliki jangka panjang untuk memperluas kapasitas produksi dan menyesuaikan proses manufaktur agar lebih efisien. Perusahaan telah mengalokasikan anggaran untuk investasi teknologi baru, pelatihan karyawan, dan implementasi praktik produksi ramah lingkungan. Rencana ini juga mencakup perluasan fasilitas manufaktur dan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan, agar sejalan dengan kebijakan keberlanjutan yang mulai diterapkan oleh merek-merek global. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang perlu diambil oleh PT Globestar Indonesia. Berdasarkan kesiapan perubahan yang sukses dimungkinkan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh PT Globestar Indonesia. Yang pertama, ada peningkatan teknologi dan automasi dalam produksi. PT Globestar Indonesia harus melakukan investasi dalam teknologi manufaktur yang canggih untuk memastikan kecepatan dan ketepatan produksi. Ini termasuk penggunaan mesin otomatis dan sistem produksi yang memungkinkan mereka memenuhi pesanan dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat dan efisien. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Globestar Indonesia harus mengadakan pelatihan rutin bagi karyawannya agar mampu mengikuti standar produksi internasional. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap standar keselamatan kerja dan kualitas. Yang ketiga, ada penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan. Untuk memenuhi persyaratan ketat dari klien-klien internasional, PT Globestar Indonesia harus menerapkan sistem manajemen mutu yang mencakup seluruh proses produksi. Setiap produk melalui pemeriksaan kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa setiap pesanan memenuhi standar yang diterapkan. Selain itu, PT Globestar Indonesia harus mengadopsi kebijakan pengolahan limbah dan inisiatif keberlanjutan lainnya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang keempat, ada ekspansi kapasitas produksi untuk pasar ekspor. Guna untuk memenuhi permintaan pasar ekspor yang harus meningkat, PT Globestar Indonesia harus merencanakan ekspansi kapasitas pabriknya dengan mendirikan fasilitas baru di beberapa wilayah Indonesia. Ekspansi ini membantu mereka untuk memperkuat posisi sebagai produsen utama sepatu di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ada inisiatif keberlanjutan. PT Globestar Indonesia mulai menggunakan bahan baku ramah lingkungan dan melakukan inisiatif untuk mengurangi emisi serta penggunaan energi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang dituntut oleh klien dan global seperti Nike, Adidas, dan lain-lain. Sekian presentasi hasil analisis saya mengenai studi kasus perusahaan di PT Globestar Indonesia. Saya Muhammad Rizky Ramadan undur pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.